Malam yang indah bagi kita semua, dan sebelum kita istirahat kita boleh belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah Bapak Ibu, kalau kita boleh belajar ayat ini, ada kata yang penting di sini, yaitu murah hati. Nah ayat murah hati di sini tidak hanya berbicara tentang yang namanya suka memberi kepada orang lain, tapi ayat murah hati di sini lebih kepada yang namanya punya belas kasihan bagi orang. Nah, gambaran ini menggambarkan bagaimana Kristus yang pribadi yang murah hati, yang punya belas kasihan bagi orang-orang yang berdosa. Nah, hari-hari ini kehidupan manusia sangat-sangat tidak ada yang namanya seperti kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Manusia sekarang lebih banyak egois, lebih cenderung menghakimi daripada berbelas kasihan. Kalau kita melihat ada orang yang berdosa, apakah hati kita tergerak oleh belas kasihan? Ataukah kita lebih cenderung suka menghakimi orang lain? Nah, oleh karena itu ayat ini mau mengajarkan kita, berbahagialah yang orang murah hati. Mari belajar menjadi pribadi yang murah hati. Artinya setiap waktu, setiap saat kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang berdosa, berbelas kasihan kepada orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Kita mau mendoakan sahabat-sahabat kita yang belum mengerti kebenaran. Sering sekali kita sebagai anak-anak Tuhan lebih pintar dalam menghakimi orang lain, lebih pintar dalam yang namanya menyatakan kesalahan orang lain daripada berbelas kasihan kepada orang lain. Nah karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, anak manusia datang bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Milikilah belas kasihan. Kalau kita punya saudara, sahabat, teman yang dalam keadaan berdosa, jangan hakimi, tapi doakan mereka, berikan kabar baik bagi mereka, tunjukkan belas kasihan kita kepada mereka. Nah, apa berkat daripada kita orang yang belas kasihan? Ayat ini dikatakan, kita pun beroleh kemurahan. Apakah belas kasihan Tuhan itu bersyarat? Tidak. Tapi ayat ini bisa kita pahami seperti perumpamaan bagaimana Yesus mengajarkan tentang hal mengampuni. Ketika ada satu orang yang sudah diampuni banyak, dan ada orang lain yang punya hutang sedikit kepadanya tidak diampuni, maka sang raja itu marah kepadanya. Kenapa? Karena dia sudah beroleh kemurahan tapi tidak mau memberikan kemurahan bagi yang lain. Nah kita juga belajar, kita sudah terlalu banyak mendapatkan belas kasihan Kristus. Kita sudah ditebus dari dosa kita. Kita tidak layak tapi sudah dilayakkan. Bagaimana dengan orang-orang lain? Apakah kita mau seperti Kristus, mau berbelas kasihan kepada mereka, dan kita mau jadi perpanjangan Kristus? Biarlah kiranya malam ini sebelum kita istirahat, coba kita ingat orang-orang sekitar kita. Coba kita perhatikan saudara-saudara kita, sahabat kita. Kalau kita tahu mereka dalam keadaan berdosa, jangan hakimi, tapi doakan mereka, sampaikan kebenaran, sehingga mereka memperoleh keselamatan. Dan biarlah kiranya kita menjadi orang yang murah hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan shalom.